Memasuki hari ke-44 invasi Rusia di Ukraina, berbagai perkembangan dan dinamika terus terjadi. Kali ini yang terbaru, dikabarkan pasukan Rusia telah mundur dari Chernihiv dan Kiev. Namun di sisi lain, pihak Rusia mengaku untuk pertama kalinya mengalami kehilangan jumlah pasukan yang signifikan. Bahkan Rusia juga mengungkapkan keinginannya untuk sesegera mungkin mencapai tujuan operasi militer beberapa hari mendatang. Bagaimana situasi saat ini di Ukraina? Kami telah bergabung dengan Yulia Mikulic dari Ukraina. Keadaan di Ukraina sekarang sulit luar biasa. Saya berpikir banyak orang tidak bisa membayangkan skala semuanya. Sekarang saya tinggal di kota Kremenets, itu wilayah Ternopil, Ukraina Barat. Kota ini di mana saya berasal. Saya sekarang tinggal bersama orang tua saya, bersama ibu sama bapak. Cuma sekarang sudah 2 minggu kami tinggal bersama ibu saja karena bapak saya sekarang di perang di Ukraina Timur. Dia berjuang sudah sedikit lebih dari 2 minggu. Jadi kami di sini bersama suami, adik saya dan ibu. Di sini lumayan aman. Saya sering bilang lumayan aman karena di sini tidak ada kota dan desa pun di mana aman. Pasti kami bisa dengar sesuatu, itu bisa pesawat atau roket, kita tidak tahu, kita dengar sesuatu sering. Tetapi ya lumayan aman karena itu lebih ke barat. Kota Kremenets gitu sendiri sangat kecil dan tidak begitu besar, tetapi sudah ada banyak pengungsi dari seluruh Ukraina di sini. Ada banyak pusat sukarelawan, ada banyak pusat untuk pengungsi sendiri. Jadi begitu, saya juga sering ditanya apakah di sana kami mempunyai semua yang kami diperlukan, misalnya makanan, minuman, ya seperti itu. Kami mempunyai semuanya. Tidak ada masalah dengan itu. Cuma masalah yang besar sekarang satu saja, itu perang bersama Rusia yang dimulai oleh Rusia. Pada suatu kali saja, dan membayangkan pada 1 menit saja bagaimana sekarang seorang ibu yang sudah tidak mempunyai anak karena dia telah dibunuh oleh Rusia. Bagaimana ibu itu sekarang merasa. Dan berpikir dan membayangkan bagaimana orang itu di Indonesia jika dia akan tahu dan diberitahu bahwa anak dia dibunuh oleh tentara negara lain, bagaimana dia akan merasakan. Itu saja. Tidak perlu sesuatu yang lebih. Harus cuma membayangkan bagaimana orang biasa di sini merasakan sekarang. Bagaimana semua wanita dan anak perempuan yang telah diperkosa banyak kali oleh orang Rusia, bukan pemerintah, orang tentara Rusia, prajurit Rusia, bagaimana mereka akan merasakan selama 10 tahun ke depan, selama 20 tahun ke depan. Itu saja. Pasti Anda orang Indonesia bisa percaya, tidak percaya. Tapi coba membayangkan itu pada suatu kali sebelum Anda tidur. Bagaimana semua ibu-ibu Ukraina merasakan sekarang. Itu saja.
Saya ingin sampaikan biar setiap orang Indonesia ingat dan akan ingat atau ingat pada umumnya bagaimana bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan mereka. Saya ingin bukan mereka berpikir tentang Ukraina atau bangsa Ukraina. Ingatlah saja bagaimana semua bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan kami. Saya tahu bahwa banyak orang Indonesia berpikir bahwa situasi tadi pada tahun 1945 dan situasi di Ukraina sekarang berbeda sekali. Tapi sama waktu itu, sama sekarang, kami punya pendudukan, kami punya penjajah, sama. Cuma itu nama yang lain, bernama yang lain. Dan saya sangat ingin setiap orang setelah mereka ingat Sumpah Pemuda, setelah mereka ingat kata-kata seperti Bhinneka Tunggal Ika, setelah mereka ingat Pancasila, setelah semua itu mereka harus ingat Ukraina. Harus itu semua tentang refleksi. Karena perang pasti berakhir. Perang pasti kami akan pasti menang. Itu seluruh dunia sudah lihat. Kami sudah menang. Itu perlu waktu untuk menang dalam di bidang perang, ya. Kalau secara mental pasti kami sudah menang. Setelah itu semua orang di dunia akan refleksi banyak. Apa itu terjadi di sana? Apakah itu mungkin pada abad 21 sekarang? Dan mungkin saya juga dan negara saya juga dalam ancaman karena Rusia. Itu yang harus refleksi.